Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Al-Fatih selaku dosen mata kuliah serta bisnis yang telah memberikan kesempatan bagi kami, kelompok 6, yang beranggotakan Yesi Oktavia sebagai sekretaris, Fitri Handayani sebagai bendahara, Nabila Syaharani, Frida Nurjulita, Melatina Lestari, April Nuraini sebagai anggota, dan saya sendiri Irena Pinganasa sebagai manajer untuk mempresentasikan laporan proyek UCP4 kami, yaitu mengenai kanvas bisnis. Bisnis yang kami ambil yaitu bisnis frozen food. Selanjutnya, Setbin Frozen Food. Bisnis frozen food merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek baik. Sudah banyak pelaku usaha yang memperoleh profit besar dari bisnis frozen food. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha frozen food yang berdiri dari waktu ke waktu, dan tentunya dengan penawaran produk andalan masing-masing. Hal ini mendasari Setbin Frozen Food mengambil industri makanan sebagai fokus bisnisnya, khususnya bisnis frozen food. Next. Produk yang dipasarkan. Next. Yang pertama, chicken teriyaki with sauce cream 500 gram dengan harga 55.000. Yang kedua, spicy chicken chick 500 gram dengan harga 55.000. Next. Yang ketiga, chicken wings 500 gram dengan harga 65.000. Yang keempat, chicken breast 500 gram dengan harga kisaran 20-30.000. Next. Yang kelima, meatballs with sauce cream isi 12 pieces 700 gram dengan harga kisaran 30-40.000. Yang keenam, beef yakiniku 500 gram dengan harga kisaran 50-80.000. Next. Yang ketujuh, beef rendang 500 gram dengan harga kisaran 50-80.000. Yang ke-8, fish dumpling cheese 250 gram dengan harga kisaran 12-17.000. Next. Yang ke-9, cikua 250 gram dengan harga kisaran 15-25.000. Yang ke-10, sausage 15 pieces 375 gram dan 40 pieces 1 kg dengan harga kisaran 30-40.000. Next. Yang ke-11, french fries crinkle cut 1 kg dengan harga kisaran 20-30.000. Yang terakhir, crispy onion rings 400 gram dengan harga kisaran 15-30.000. Ini adalah analisis SWOT. Nah, ini ada strength dan weakness untuk kekuatan sendiri, di mana lokasi masak bisa di rumah maupun dengan fasilitas yang ada. Terus, modal yang relatif terjangkau, memiliki aneka menu dengan harga yang terjangkau, dan memiliki variasi pilihan makanan matang maupun mentah. Dan tentu ada kelemahan juga untuk hal ini, kita belum adanya pengalaman usaha. Terus masih perlu banyak nih pembelajaran di bidang frozen food. Selanjutnya, target pasar dan inovasi produk. Nah, pada usaha Setbin Food ini, target pasar ditentukan dengan situasi dan kondisi di daerah bisnis itu dibuat. Yang pertama, kita tuh ke perorangan atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua, kita ke toko sayuran atau toko daging. Yang ketiga, kita ke restoran atau ke warung-warung makan. Nah, selain target pasar di atas, penempatan penjualan kita tempatkan di lokasi yang strategis. Hal ini penting agar mudah dikenali oleh banyak orang. Karena nantinya akan menjadi tempat di mana konsumen mudah menemukan frozen food yang kita jual dan membuat cukup mencolok, hingga membuat konsumen datang walaupun basis utama usaha frozen food ini via platform online. Nah, untuk inovasi produk ini, kita menyajikan konten marketing yang menarik. Informasi soal makanan selalu menarik perhatian konsumen saat pengemasannya menarik pula. Hal ini bisa menjadi salah satu cara agar bisnis frozen food ini menarik perhatian para konsumen. Yang kedua, kita memberikan variasi produk frozen food. Nah, variasi yang bisa dilakukan dan membuat jenis frozen food baru atau dan memberikan banyak pilihan menu kepada konsumen kita. Yang ketiga, kita melakukan pengemasan yang aman dan menarik. Makanan beku atau frozen food perlu dikemas sedemikian rupa agar kebersihannya tetap terjaga, di mana kita bisa memastikan pengemasan frozen food secara rapat dan kedap udara. Kemasan tertutup rapat menjadi keawetan makanan agar lebih lama. Selanjutnya, tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Untuk tujuan bisnis jangka pendek, pertama, membangun brand image usaha Setbin Frozen Food kepada konsumen. Kedua, menyediakan kebutuhan konsumen dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Tiga, melakukan promosi dan penjualan melalui aplikasi marketplace. Keempat, mencari dan mendapatkan distributor dan reseller untuk memperluas usaha bisnis. Kelima, peningkatan pada penjualan sebesar 5% setiap tahunnya. Untuk tujuan bisnis jangka panjangnya, pertama, membuka cabang baru di daerah-daerah strategis. Kedua, menjadi salah satu market leader di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Ketiga, membangun jaringan dengan pabrik frozen food. Keempat, melakukan quality control untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini yang pertama ada key partnership. Key partnership ini adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan. Dalam usaha frozen food ini, mitra utama atau key partner yang terlibat antara lain ada supervisor, pegawai, pembuat frozen food, distributor atau reseller, dan micro influencer.
Yang kedua ada key activities. Key activities ini adalah kegiatan-kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan di suatu perusahaan. Nah, aktivitas utama dari frozen food ini adalah menjual dan memasarkan makanan beku atau frozen food yang lezat dan mempertahankan branding toko. Selanjutnya ada key research. Nah, yaitu sumber utama yang dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat membentuk dan menawarkan value proposition, mendapatkan pasar, mengawasi hubungan dengan segmen-segmen pasar, dan mendapatkan penghasilan. Berikut key research yang dapat dikelompokkan pada set bin frozen food. Yang pertama ada fasilitas. Nah, kategori ini termasuk aset-aset fisik pada set bin frozen food, misalnya seperti fasilitas pabrik, bangunan, mesin dan peralatan, sistem penjualan, dan jaringan distribusinya. Yang kedua ada intelektual. Sumber daya intelektual set bin frozen food itu meliputi brands, pengetahuan, paten dan hak cipta, partnership, dan database pelanggan. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang keempat ada finansial. Nah, set bin frozen food membutuhkan sumber daya finansial atau jaminan finansial. Misalnya seperti uang tunai, kredit, kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan. Yang terakhir ada teknologi. Nah, penguasaan teknologi terbaru menjadi penentu untuk mewujudkan value proposition yang dijanjikan kepada pelanggan kita. Selanjutnya, ini ada value proposition. Value proposition itu adalah nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan. Nah, berikut ini ada value proposition yang ditawarkan oleh set bin frozen food. Nah, tentu kita nantinya akan membuat kualitas rasa yang bervariasi dari perusahaan frozen food lainnya. Tidak memakai pengawet, akan fast respon, dan tentunya nantinya menyediakan makanan instan ready to serve berbentuk paper box, sehingga mempermudah pelanggan nih ketika akan menyaksikannya. Nah, selanjutnya ini ada customer relationship. Nah, untuk customer relationship ini itu tentang bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan segmen pelanggan. Nah, ini ada yang ditawarkan oleh Chef bin Frozen Food. Yang pertama, kita nantinya akan membuat membership untuk pelanggan loyal atau melakukan produk secara berulang. Nantinya kita juga akan melakukan interaksi kepada customer melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, official website, maupun TikTok. Nah, kegiatan ini nantinya bisa kita dengan cara eco story, giveaway, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nanti kita juga bisa merubah service menjadi self-service. Selanjutnya yaitu channels. Channels dalam bisnis model Canvas adalah cara untuk dapat menyampaikan produk kepada konsumen. Channel yang digunakan oleh Set bin Frozen Food yaitu melakukan pengenalan produk melalui beberapa media sosial seperti Instagram dan TikTok, dan e-commerce seperti Shopee. Selanjutnya, customer segment. Customer segment merupakan strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama untuk dikelola secara efektif dan tepat, agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Customer segment yang digunakan oleh Set bin Frozen Food yaitu milenial dan generasi Z yang kisaran usianya itu 20-30 tahun. Kemudian customer penyuka makanan sehat, customer penyuka makanan praktis, dan customer yang lebih menyukai belanja melalui online. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure sendiri adalah struktur yang menggambarkan biaya-biaya yang timbul setelah kegiatan operasional suatu bisnis dilakukan. Cost structure sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan setiap periode untuk pembayaran tertentu, sedangkan variable cost merupakan biaya yang digunakan untuk pembayaran tertentu yang biayanya tidak sama seperti biaya bahan baku yang digunakan. Struktur pada usaha frozen food ini antara lain seperti kayak biaya gaji, biaya pegawai, biaya sewa rumah jika menggunakan sewa atau skala usaha yang lebih besar, biaya pembelian perlengkapan, biaya operasional rutin seperti listrik, telepon, makan pegawai, dan biaya iklan seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain jika memasarkan produknya secara online. Selanjutnya adalah revenue streams. Revenue stream sendiri menggambarkan bagaimana suatu usaha atau bisnis Canvas memperoleh pendapatan dari setiap segmen pelanggan, di mana hal ini akan memungkinkan keberlangsungan perusahaan sekaligus mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Sebuah bisnis model dapat melibatkan dua revenue stream yang berbeda, yaitu transaction revenues yang diperoleh dari satu kali pembayaran dan recurring revenues yang berasal dari pembayaran yang masih berlanjut. Pada bisnis model Canvas usaha frozen food ini, macam-macam revenue streams yang didapatkan antara lain dari penjualan hasil makanan, yaitu berupa jenis frozen food yang dijual, pemasukan dari ongkos kirim jika berjualan secara online, serta pemasukan dari reseller. Selanjutnya adalah di sini ada
rangkuman bagan bisnis kanvas frozen food yang sebelumnya sudah dibahas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya apa yang kami presentasikan dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.